Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang nggak resmi masuk ke Indonesia. Sayang banget, padahal smartphone yang satu ini banyak banget fansnya di Indonesia. Dan smartphone ini sebenarnya adalah smartphone yang dulu terkenal dengan flagship killernya. Dan perkenalkan, ini adalah OnePlus Nord yang saya beli titip dari Bang Effendi ya, dari YouTuber Cupu. Nah, harganya itu sekitar $529 dan saya kesini beli dua. Jadi untuk pajaknya saya nggak bisa tahu pastinya berapa ya, karena saya beli dua smartphone dan total dari dua smartphone tersebut pajaknya itu sekitar 2,2 juta kalau nggak salah. Dan karena udah bayar pajak, udah pasti bisa pakai SIM card Indonesia all operator. Dan OnePlus Nord ini ditaruh oleh OnePlus di segmen mid-range. Untuk flagshipnya ada di OnePlus 8 dan juga OnePlus 8 Pro. Nah, mid-range-nya aja $529 atau sekitar 6 juta lah. Jadi kalau misalkan masuk ke Indonesia ya nggak bisa bersaing ya, karena 6,9 juta di Indonesia kita udah bisa dapat Mi 10T yang pakai Snapdragon 865. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu OnePlus Nord ini di dalam paket pembeliannya dapat apa aja. BTW, sebentar. Kita bahas dulu untuk packagingnya ya. Karena dengan harga $529, menurut saya packagingnya cukup tebal ya. Jadi kayak roti lapis di sini. Jadi di sini sekatnya ada tengahnya warna biru seperti ini. Kemudian di sini ada tulisannya Nord dan juga di sini ada OnePlus Nord. Kemudian untuk spesifikasinya di packagingnya nggak ada sih ya. Jadi nanti langsung aja kita cek. BTW untuk variannya ada dua, ada yang RAM 8GB, memori internal 128GB, itu yang $529. Ada yang 12GB dan memori internal 256GB, harganya $629. Jadi selisihnya itu sekitar 1 jutaan lah. Nah, di dalam paket pembeliannya, packaging yang lumayan tebal ini, kita mendapatkan OnePlus Nord-nya sendiri. Dan sebenarnya sih udah saya bahas ya, udah saya coba-cobain juga. Maksudnya udah saya pakai beberapa hari ini. Tapi saya pengen sharekan kepada kalian kita dapat apa aja. Jadi di dalamnya kita dapat, sebentar. Nah, di dalam sini ada untuk welcome letter, kemudian juga ada case-nya di sini. Kemudian juga ada SIM ejector ya, di sini ada SIM ejector dan juga ini sepertinya, masih banyak ya dapatnya ya. Karena HP-HP yang keluaran tahun 2021 sekarang kan cuma dapat HP plus kabel data ya, Mi 11, kemudian Samsung S21. Nah, kalau ini kita masih dapat adapter nih. Untuk adapternya dia memiliki maksimum output 30 watt. Nah, untuk OnePlus namanya adalah web charging. Kalau misalkan Oppo itu VOOC ya, sama kayak gitulah, sama-sama fast charging, cuman beda nama aja. Karena kalau namanya sama, biasanya mereka akan ke pengadilan ya, menggugat paten teknologi, seperti itu. Dan sekarang langsung aja kita bahas untuk desain dari OnePlus Nord ini ya. Jadi di bagian belakangnya dia menggunakan material kaca yang juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi walaupun memang segmennya mid-range, tapi selain chipset ya, karena dia pakai Snapdragon 765G, selain chipset menurut saya masih bisa dibilang flagship lah, karena banyak material dan juga spesifikasi yang menggunakan material yang biasanya ada di smartphone flagship. Contohnya ya di bagian belakangnya ini pakai kaca, nggak pakai plastik dan juga dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk bobotnya juga nggak terlalu berat dengan bobot hanya sekitar 184 gram. Kemudian di bagian kanannya terdapat seperti biasa ya, OnePlus ada tombol untuk silent dengan cara disliding ke atas atau ke bawah. Kemudian juga ada tombol lock dan off. Di bagian bawahnya ada USB Type-C, kemudian ada letak untuk SIM card, ada speaker, kemudian di bagian kiri ada volume up and down, di bagian atasnya ada lubang mic, dan di bagian depan juga dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Nah, untuk kamera depannya juga ada dua ya, dual kamera, jadi ada yang 32 megapiksel dan juga 8 megapiksel. Untuk di bagian belakang terdapat triple kamera dengan main kameranya itu 48 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel lensa depth dan 2 megapiksel lensa makro. Dan sekarang langsung aja kita cobain untuk sensor biometriknya. Karena layarnya udah AMOLED dan gak hanya AMOLED, tapi layarnya ini AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Dan karena sudah AMOLED berarti dia sudah memiliki sensor fingerprint in display. Jadi sensor fingerprintnya ada di dalam layar. Nah, kalau misalkan kita set seperti ini, cepat ya. Kita coba sekali lagi. Dan suaranya OnePlus banget ya. Dan untuk haptic feedbacknya
menurut saya pas gitu. Jadi yang getar hanya di bagian fingerprint sensornya ini, nggak seluruh bagian. Jadi hanya di bagian sensor fingerprint. Nah sekarang kita coba untuk Face ID. Set, apakah kebuka? Jadi untuk Face ID-nya juga aman ya. Tapi kok nggak ada animasi gemboknya terbuka gitu ya. Jadi langsung di slide aja seperti ini. Dan sekarang langsung aja kita cek untuk skor Antutunya ya. Dari Snapdragon 765G di OnePlus Note ini berapa. Dan untuk skornya 330.258 dengan detailnya kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang nggak percaya Antutu, seperti biasa kita juga udah cek pakai Geekbench 5. Nah untuk Geekbench 5 ini performa single core-nya ada di 620 dan multi core-nya 1979. Dan untuk tes CPU throttling-nya saya tes 2 kali. Pertama ada di 15 menit. Nah yang 15 menit ini stabil lah. Skor terendahnya itu ada di kisaran 82%. Tapi kalau misalkan kita tes selama setengah jam, untuk 5 menit terakhir itu turun di bawah 80%. Tapi seperti biasa ya, apa gunanya benchmark sintetik? Jadi sekarang langsung aja kita tes untuk gaming. Pertama kita coba dulu di game PUBG dengan settingan yang bisa didapat mentok itu ada di Smooth Extreme secara default ya, belum di unlock. Sayang banget menurut saya karena kalau misalkan bisa 90 fps bakalan lebih worth it lagi. Karena kan OnePlus Note ini memiliki refresh rate 90 Hz dengan panelnya AMOLED. Tapi kalau misalkan Smooth Extreme ini di PUBG seperti yang kalian lihat di layar ini gameplaynya sih ya turun-turun itu gak pernah turun sih ya. Dia ada di 59 fps lah turunnya. Jadi sekitar 1 fps aja untuk turunnya. Kemudian lanjut ke game Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60 fps. Dan hasilnya kalau misalkan kita gunakan untuk jalan, untuk terbang aja ya masih bisa stabil sih ya di 60 fps. Tapi ketika frame-nya udah mulai padat, udah mulai ulti, musuhnya banyak, kemudian kita ganti karakter terlalu cepat, ya ada drop fps. Bahkan bisa sampai di bawah 30 dengan sekitar 25 fps. Tapi kayak cuman bentar aja dan secara feel sih menurut saya nggak terlalu laggy. Jadi untuk Genshin Impact Snapdragon 765G menurut saya masih kuat. Kemudian untuk suhu surface permukaannya menurut saya lumayan dingin, padahal OnePlus ini memiliki dimensi yang cukup tipis. Dengan suhu surface permukaan itu ada di kisaran 38 sampai 40 derajat Celcius ketika kita gunakan untuk main Genshin Impact. Kemudian lanjut ke sektor baterai. Untuk baterainya menurut saya cukup besar untuk sebuah smartphone yang memiliki dimensi setipis ini. Baterainya memiliki kapasitas 4115 mAh yang ngecasnya cepet banget. Tapi kalau kalian pakai kabel bawaannya dengan warp charging untuk ngisi dari 2% ke 100% itu hanya butuh waktu sekitar 49 menit. Jadi cepet banget. Lanjut ke pertanyaan yang sering banget diajukan. Bang, Netflix-nya bisa Full HD gak? Nah, untuk OnePlus Note ini sudah bisa Full HD ya karena dia punya wideband di L1. Dan sekarang kita cobain dulu untuk kualitas layarnya kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix. Oke, jadi untuk audionya dia hanya mono di bawah ya di sini. Nah, jadi kalau saya tutupin suaranya hilang. Tapi suaranya menurut saya cukup keras ya, bassnya juga cukup terasa. Dan untuk kualitas layarnya kira-kira seperti ini kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix. Nah, kalian bisa lihat ya, karena untuk layarnya dia memiliki panel AMOLED 6,44 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Untuk PPI-nya padat banget, 408 pixel per inch. Jadi kalau untuk kualitas layar, menurut saya OnePlus 8 Pro ini udah bisa dibilang flagship lah ya, karena memang OnePlus dari dulu terkenal dengan flagship killer. Nah, OnePlus Note-nya ini ya masih bisa lah kalau misalkan dibilang flagship killer, cuman sayangnya chipsetnya dia nggak pakai Snapdragon 865. Jadi pakai 765G. Dan yang paling saya suka dari OnePlus Note ini adalah kameranya. Karena kameranya benar-benar bisa stabil. Jadi kalau misalkan kita pindah lensa dari 5 megapiksel ke 8 megapiksel ke 48 megapiksel, gambarnya itu konsisten. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera selfie-nya ya. Di resolusi 4K 60 fps. Gila ya. Jadi kamera depan aja bisa 4K 60 fps untuk HP yang kelasnya OnePlus dimasukkan ke mid range. Nah, kira-kira seperti ini untuk kualitasnya dan kita coba jalan sebentar. Saya pakai tangan satu. Apakah bisa stabil? Coba kalau tangan dua kira-kira seperti ini ya stabilnya. Nah, kalau tangan satu seperti ini. Jadi kalau 4K 60 fps ini sayangnya nggak bisa pakai lensa ultrawide ya. Misalnya ultrawide itu di resolusi kurang ajar kamu.
Bisanya ultrawide itu di resolusi 1080p. Oke, maaf jadi saya ralat ya. Ternyata untuk lensa wide-nya kamera depannya bisanya di 1080p 30 fps. Wow, kalau ini lebih stabil banget ya. 30 fps ini padahal saya jalannya lumayan cepet nih. Nah, kalau misalkan kalian ngevlog pakai lensa yang ultra wide ini, menurut saya headroomnya lega banget. Jadi bagian belakang itu bisa terlihat dengan jelas gitu. Nah, kalau saya di tengah seperti ini ada istilahnya leading line. Ya, teknik fotografi itu ada leading line. Jadi pusat kalian bisa nonton muka saya pas di tengah kalau jalannya seperti ini. Dan ini adalah kualitas kamera belakang di 4K 30 fps. Nah, yang menarik biasanya HP lain ya, kalau misalkan 4K 30 fps kita tidak bisa pakai fitur super stable atau stabilization-nya on. Kalau pakai OnePlus ini kita bisa aktifkan ya di 4K 30 fps atau 1080p 30 fps. Cuman kalau di layarnya ini tidak ada fitur untuk pindah lensa secara langsung. Misalkan saya zoom coba ya. Ya, jadi nggak bisa di zoom ketika saya pakai 4K 30 fps. Tapi yang menarik sekali lagi, gambarnya menurut saya konsisten ya kalau di video ya. Jadi benar-benar tidak ada perubahan yang berarti ketika pakai kamera depan ataupun kamera belakang. Untuk high dynamic range-nya juga bagus. Jadi senjanya, buat yang anak senja pasti suka tuh lihat awan itu ya. Karena tipis-tipis warna senja, warna oranye. Nah, sekarang kita coba untuk miring seperti ini. Apakah ada stutter? Nah, ada sih ya, kalau dari layarnya OnePlus ini ada kayak semacam stutter, jadi kurang smooth gitu. 30 fps banget lah. Sekarang kita coba untuk di 1080p 60 fps. Nah, kalau ini 1080p 60 fps memang tidak sestabil tadi ya, tapi seharusnya kalau misalkan kita ginikan dia nggak terlalu stutter atau nggak terlalu patah-patah. Nah, karena dia ada di 60 fps, tidak separah tadi. Dan sekarang kita coba kalau misalkan nggak pakai fitur stable seperti apa. Ini saya jalan. Kalau di layarnya OnePlus ini memang kurang kayak nggak ada stabilisernya, nggak pakai stabilizer gitu ya. Cuman ya masih, menurut saya sih masih stabil gitu loh. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai fitur super stable tadi, kita bisa zoom nih. Coba kita lihat zoomnya sampai berapa kali. Ini 2 kali. Nah, itu ada bocil FF ya. Kita coba zoom, bisanya sampai 10 kali. Nah, tapi kalau misalkan kita zoom, ya teksturnya kurang dapat ya, apalagi lightingnya kurang memadai karena sekarang lagi mendung. Nah, ini untuk 1 kali. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands on HP yang nggak resmi masuk Indonesia tapi menurut saya menarik untuk dibahas, yaitu OnePlus. Karena OnePlus itu dari dulu terkenal dengan flagship killer, dan OnePlus Nord ini menurut saya kelebihannya pertama adalah layarnya udah pakai panel AMOLED dengan 90 Hz refresh rate. Jadi udah ada in-display fingerprint, Face ID juga sudah ada. Kemudian untuk materialnya juga fleksibel banget. Jadi dia pakai aluminium untuk bagian pinggirnya, Corning Gorilla Glass 5 depan belakang. Yang dikurangi untuk menjadikannya dia mid range adalah chipset. Chipsetnya dia pakai 765G, sementara OnePlus 8 pakai Snapdragon 865G, dan juga tidak ada dukungan IPX rating. Jadi dia tidak tahan debu, tidak tahan air, dan juga tidak ada fitur wireless charging. Tapi selain itu menurut saya kameranya masih sama dengan OnePlus 8. Jadi mata saya tidak bisa menemukan apa perbedaannya dengan OnePlus 8. Jadi kalau misalkan kalian cari smartphone yang nggak terlalu mahal dan kalian suka kameranya, menurut saya OnePlus 8 ini bakalan cocok. Tapi dengan kekurangan yang dipangkas untuk menjadikannya mid range tadi. Tapi perlu diingat, OnePlus Nord ini bukanlah barang resmi masuk ke Indonesia. Jadi tidak ada distributor resmi yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian memang mau beli di website luar, pastikan sellernya atau website tersebut berani memberikan garansi, mungkin jaminan entah 6 bulan atau 1 tahun. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye bye.